Episode ke-9, Airin pulang. Pisau dilayangkan ke dada Danu. Untung saja seorang polisi melihat dan segera menarik lengan Danu. Pisau mengenai angin, melihat serangannya sia-sia. Orang tersebut segera berlari meninggalkan tempat kejadian. Polisi tak dapat mengejar karena beberapa warga yang mengetahui sedang berlangsung penggerebekan berbondong-bondong datang. Alasannya untuk melihat siapa yang tertangkap. Danu dan Maya digelandang ke kantor polisi. Takutnya mereka diamuk massa yang semakin lama semakin banyak. Danu hanya bisa tertunduk. Dia tak habis pikir bagaimana mungkin mereka digerebek. Padahal baru kali ini dia melakukannya di rumah Maya. Biasanya mereka akan ke hotel atau menyewa villa jika weekend. Maya pun sama. Dia menutup kepalanya dengan jilbab. Tangannya gemetar. Dia tak tahu apa yang akan terjadi jika orang tuanya mengetahui kelakuan bejat mereka. Tukang zina ditangkap, viralkan, teriak seseorang. Polisi yang melihat keadaan hampir tak kondusif, segera menjalankan mobil patroli. Maya dan Danu yang duduk di belakang masih mendengar teriakan kegeraman dari warga. Andika mengepalkan tangan, melihat kebejatan ipar satu-satunya. Sesaat setelah mobil polisi berlalu, dia merogoh kantong, mengeluarkan semua uang dari dompet, dan memberikan ke sopir taksi. Dia berkata, "Beri mereka 5 lembar setiap orang. Selebihnya silahkan Bapak ambil." Andika berjalan meninggalkan rumah Maya. Niatnya akan ke kantor polisi, tapi terlebih dahulu dia harus mencari taksi lain. Dia tak tenang jika tak melihat langsung Danu masuk ke dalam jeruji besi. Mobil yang dia pesan sudah menunggu. Setelah mengkonfirmasi kepada sopir, Andika mengarahkan tujuannya. Andika memejamkan mata, pikirannya kalut. Sejenak dia ingin tidur, belum lagi niatnya terlaksana, HP-nya kembali berdering. "Halo Dik, kamu di mana? Cepat pulang." Airin mengamuk ingin pulang. Sebelum Andika mengucapkan salam, Intan sudah memberondongnya dengan pertanyaan. "Lagi di jalan mau ke kantor polisi." "Memang dia kenapa?" tanya Andika. "Nggak tahu." "Ya sudah, cepat selesaikan urusanmu dan pulanglah. Adikmu membutuhkanmu." Intan memutuskan telepon secara sepihak. Andika gelisah antara ke kantor polisi atau ke rumah sakit. Merasa Airin lebih penting, Andika meminta sopir mengubah rute. Sopir hanya mengangguk lalu mengikuti kemauan penumpangnya. Sesekali sopir melirik Andika. Sepertinya ada beban berat yang dipikul lelaki itu. Hampir 1 jam mereka belum juga sampai rumah sakit. Bukan karena jarak yang jauh, tapi karena sekarang waktunya makan siang, sehingga membuat jalan ramai dan mereka terjebak di kemacetan. "Tolong tenangkan Airin, aku masih di jalan, macet," chat Andika kepada Intan. "Tapi jangankan dibalas, dibaca saja tidak." Andika semakin gelisah, takut terjadi apa-apa dengan adik sematawayangnya itu. Apa yang akan dia sampaikan kepada kedua orang tuanya? "Segera ke ruang dokter kalau sudah sampai," chat balasan dari Intan. Tak lagi dia balas. Untung setelah 15 menit berjalan seperti siput, mobil yang ditumpangi kembali melaju. "Pak, bisa agak cepat," perintah Andika. Sopir yang mengerti kegelisahan penumpangnya langsung tancap gas. Sesampainya di rumah sakit, Andika memberi beberapa lembar uang merah kepada sopir tersebut. Sang sopir berkali-kali mengucapkan terima kasih. Andika tak menghiraukan sopir taksi tersebut. Dia berlari ke ruang ICU. Baru saja Andika memasuki lobi rumah sakit, terlihat Intan sedang duduk di kursi. Di dekatnya wanita berbaju putih tersebut. Melihat Andika mendekat, Intan tersenyum, berdiri dan menyambut Andika. "Mana Airin?" tanya Andika. "Di ruangan ICU." "Siapa sudah tenang, habis diberi obat," Intan menjelaskan. Andika mengangguk. "Kamu kenapa di sini?" tanyanya pada Intan. "Tunggu kamu. Ayo masuk di ruang dokter, dia sudah menunggu dari tadi." Intan menarik tangan Andika. Bagai kerbau dicucuk hidungnya, Andika mengikuti langkah Intan masuk ke dalam ruangan yang bernuansa putih. "Permisi dok," pamit Intan. Dokter yang sedang mencatat sesuatu di buku agenda mengangguk lalu mempersilahkan mereka duduk. "Pak Andika, apanya Bu Airin?" tanya dokter tersebut.
Kakaknya dok, ucap Andika. Suaminya mana? Dokter yang bernama Alfi kembali bertanya. Lagi keluar kota dok, bohong Andika. Dokter kembali mengangguk tanda paham. Baiklah, saya ingin menyampaikan kondisi terkini Bu Airin. Sejenak dokter tersebut menarik napas lalu mulai berkata. Secara teknis kondisi Ibu Airin sudah normal, tetapi dikarenakan dia baru saja keluar dari koma, jadi kami ingin memantau perkembangan Bu Airin. Hanya saja sepertinya pasien sudah tak merasa betah dan ingin pulang, sehingga mulai tak tenang. Maka sebagai dokter saya mengizinkan pasien pulang. Tapi dengan catatan jika terjadi sesuatu, segera pasien dibawa kembali ke rumah sakit. Bagaimana? Tanya dokter meminta kesanggupan Andika. Siap, kami bersedia dok, jawab Andika mantap. Andika merasa kalau berada di rumah Airin akan bisa lebih santai, apalagi kata Intan, Airin seringkali memacot tak jelas. Dokter tersebut mengangguk mendengar jawaban Andika, ditanda tangannya berkas kepulangan Airin, lalu memberikan kepada asistennya untuk disampaikan di ruang administrasi. Silahkan Bapak ikut kepada suster tersebut untuk melunasi biaya administrasi. Setelah itu, pasien Airin sudah bisa pulang. Dokter memberi arahan kepada Andika. Setelah mengucapkan terima kasih, Andika dan Intan keluar menyusul suster yang akan mengantarkan mereka ke ruang administrasi. Hanya 10 menit mereka berjalan sampailah di tempat yang ingin mereka datangi. Andika mengeluarkan kartu debit memberikan kepada petugas. Selesai urusan administrasi, Andika dan Intan berjalan menuju ke ruang ICU, tempat Airin dirawat. Dik, ngapain kamu ke kantor polisi? Tanya Intan waktu mereka jalan di koridor. Gak jadi, tadi waktu terima telepon kamu aku langsung ke sini, jawab Andika. Iya, tapi ngapain kamu mau ke sana? Kejar Intan. Kepo, jawab Andika. Is kamu, ditanya baik-baik malah digituin. Intan manyun. Mau nengok Danu, jawab Andika pelan. Intan menghentikan langkah membuat tubuh Andika membantunya. Intan berbalik menatap Andika. Lelaki itu membuang muka saat mengetahui Intan menatapnya tajam. Jangan bilang kalau iya, sudah jangan dibahas. Nanti didengar sama ibu dan adiknya, jawab Andika. Andika memang berniat tak memberitahu soal Danu kepada Bu Marni dan Mira. Dia takut jika Bu Marni akan menjamin anak lelakinya. Kak, Airin mau pulang, rengeknya ketika melihat Andika. Andika tersenyum lalu mengangguk. Iya, kita beres-beres dulu lalu pulang. Bu Marni dan Mira yang juga sedang menjaga Airin ikut bahagia. Alhamdulillah, akhirnya kita pulang juga, seru Mira. Gadis yang masih duduk di bangku SMA terlihat senang sampai tak segan memeluk ibunya. Sedangkan ibu Mira tak berkata apa-apa. Tak sampai 1 jam mereka sudah berada di mobil yang membawa mereka kembali ke rumah Airin. Andika rencananya akan ikut bermalam selama 3 hari untuk memantau perkembangan adiknya itu. Bu Marni dan Mira menyambut senang keinginan Andika. Nak, kok masih dari tadi HP-nya Masmu tidak aktif? Dari tadi HP-nya tidak aktif? Tanya Bu Marni. Sejak tadi dia berusaha menelpon anaknya untuk mengabari bahwa istrinya sudah pulang ke rumah. Mungkin dia lagi sibuk, Bu, jawab Mira menenangkan wanita parubaya tersebut. Bu Marni mengangguk, menyimpan HP di saku baju, lalu membantu merapikan pakaian Airin ke dalam lemari. Kak, tolong kakek itu suruh masuk, seru Airin. Mereka yang berada di tempat tersebut saling berpandangan. Mak, belum sempat Mira menjawab, mulutnya sudah ditutup oleh Andika. Iya Rin, tunggu kakak suruh dia masuk. Andika berdiri pura-pura berdiri menyambut tamu yang Airin maksud. Airin bangkit dari tidurnya, dia berjalan ke arah pintu. Airin, kamu? Pekik Bu Mirna tak percaya. Oh iya, untuk episode selanjutnya kalian tontonin terus ya.